Halo, selamat malam. Jelang pelantikan anggota Dewan Publik, kian besar menaruh harapan tanggung jawab anggota Dewan tak hanya menyusun aturan dan perundang-undangan, namun masalah kebangsaan hingga kesejahteraan rakyat juga perlu diselesaikan. Suara keterwakilan secara sukarela telah kita berikan 5 tahun ke depan. Untuk itu, para anggota Dewan wajib mendengarkan segala keluhan dan harapan. Wajah baru legislator, wakil rakyat atau wakil parpol? Bersama saya, Rifana Pratiwi, akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Melalui sidang pleno yang digelar Minggu, 25 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum menetapkan perolehan kursi dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD pemilu tahun 2024. Berdasarkan keputusan KPU RI nomor 1205 tahun 2024 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu DPR dalam pemilu 2024, Partai PDI Perjuangan meraih 110 kursi dan menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPR RI periode 2024-2029. Di posisi kedua, Partai Golkar dengan memperoleh 102 kursi. Kemudian disusul Partai Gerindra dengan perolehan 86 kursi. Sementara itu, Partai Nasdem, PKB, dan PKS berada di posisi keempat hingga keenam. Sedangkan PAN dan Demokrat menduduki posisi ke-7 dan ke-8. 1 Oktober 2024, masyarakat Indonesia akan punya komposisi wakil rakyat baru di Senayan. Meski dibilang baru, tapi sebenarnya hanya ada 44% alias 255 anggota baru di DPR periode ini. Sisanya, 325 orang lainnya adalah wajah lama yang sudah pernah terpilih pada periode sebelumnya. Selain para politikus, wajah baru DPR RI sebagian juga diisi oleh para artis yang baru pertama kali melenggang ke Senayan. Di antaranya seperti Once Mekel, Ahmad Dhani, Uya Kuya, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, Melly Guslow, Denny Cagur, Rafa Urbah, dan Verrel Bramasta. Tak hanya itu, anggota Dewan di Senayan juga akan diisi sosok-sosok anak muda. Meski baru, para anggota Dewan muda tetap optimis bisa berkiprah di lingkungan Senayan. Sebagai perempuan sebagai perempuan dan yang kemungkinan termuda, pasti kita dianggapnya orang yang masih sangat hijau di dunia politik, orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi tentu saja it's okay to be underestimated. It happens to everyone, but I want to prove to myself and to everyone that I am not knowing of anything. I know something and I will know more things in the future. Namun berbicara masalah produktivitas, kinerja DPR RI periode 2019-2024 justru menjadi sorotan. Dalam pidatonya di gedung DPR RI 16 Agustus lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi capaian DPR RI yang mampu menyelesaikan penerbitan 126 undang-undang. Pada kesempatan ini, kami sampaikan kinerja pembentukan undang-undang periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama dengan pemerintah. Berdasarkan laporan Puan, Komisi 2 menyelesaikan undang-undang terbanyak dengan capaian 80 undang-undang, Komisi 1 8 undang-undang, Komisi 11 dan Komisi 6 serta Komisi 3 sebanyak 5 undang-undang. Sementara Komisi 4, 5, 7, 8, dan 9 yang hanya menelurkan 1 undang-undang saja dalam 5 tahun. Kenyataan ini justru ditanggapi miris Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi. Mereka menilai DPR tak perlu mengglorifikasikan pencapaian 126 undang-undang itu. Ibu Puan menggabungkan saja tanpa memberikan penjelasan detail soal asal-usul RUU, itu memang ada maksudnya. Karena dengan angka 126 itu seolah-olah DPR sekarang begitu dikdaya gitu ya. Padahal sesungguhnya ini DPR paling lemah dalam hal kinerja legislasi. Karena hanya bisa menyelesaikan 26 RUU saja dari 256 yang direncanakan. Banyak aturan yang selama ini ditolak, ditentang oleh masyarakat, lolos begitu aja di DPR. Dan seolah-olah DPR itu hanya menjadi stempel dari pemerintah ya. Apa yang diinginkan oleh pemerintah ya itu yang lolos gitu. Lalu,
Bagaimana dengan kinerja DPR RI periode 2024-2029 nanti? Karena kursi yang diperoleh berasal dari pilihan rakyat, maka sudah seharusnya anggota dewan yang terhormat harus berpihak kepada rakyat, bukan sekedar ke teman dekat ataupun penguasa di tingkat pusat. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan tentu ini selalu menjadi... Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini kita masuk ke segmen Electionpedia jelang pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Publik menaruh harapan agar wakil rakyat benar-benar menjalankan tugasnya sebagai penyambung lidah dan tidak mengabaikan aspirasi rakyatnya. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum data serba-serbi wakil rakyat dan kinerjanya, terutama yang periode 2019 sampai 2024. Kita lihat apa yang sudah dikerjakan oleh wakil rakyat periode sebelumnya. Kita lihat slide pertama, daftar anggota DPR RI 2024-2029. Ini jumlahnya adalah 580 anggota. Ini adalah yang terbanyak sepanjang sejarah DPR RI. Periode sebelumnya 575 dan periode sekarang jumlahnya adalah 580 anggota. Terdiri atas 8 fraksi atau 8 partai politik karena P3 tidak lolos parliamentary threshold. Yang terbanyak masih bertengger di posisi nomor 1 PDI Perjuangan dengan 110 kursi. Ada Partai Golkar di posisi kedua dengan 102 kursi, Gerindra di 86 kursi, Nasdem 69 kursi, PKB di 68 kursi, PKS 53 kursi, PAN di 48 kursi, Demokrat di 44 kursi. Dengan hasil perolehan ini bisa kita simpulkan bahwa nanti akan menjadi pimpinan DPR RI adalah dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan juga PKB. Komposisinya masih sama seperti 5 tahun yang lalu, 2019-2024. Kita lihat slide selanjutnya. Ternyata di 580 anggota DPR ini ada 24 pesohor atau 24 artis yang berhasil melenggang ke Senayan. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan periode sebelumnya ya. Kita lihat dari PDI Perjuangan ini agak banyak. Ada Rieke Diah Pitaloka, incumbent. Kemudian Denny Cagur, newcomer. Rano Karno, incumbent tapi sudah mengundurkan diri karena akan maju di kontestasi Pilkada Jakarta. Kemudian ada Nico Siahaan dan Elfonda Mekel atau Once Mekel. Jadi PDI Perjuangan ada sekitar 5 ya. Ada sekitar 4 yang masuk ke Senayan karena 1 mengundurkan diri, Rano Karno. Bagaimana dengan Golkar? Ada Ashraf Abu dan juga Nurul Arifin, ini incumbent juga. Gerindra cukup banyak pesohornya. Yang pertama Ahmad Dhani Prasetyo, kemudian ada Rahel Mariam, ini incumbent juga. Ada Moreno Suprapto, incumbent, Mulan Jamila. Jadi suami istri di Partai Gerindra melenggang ya ke Senayan. Ada Meli Guslo, ini juga newcomer atau pendatang baru. Di Partai Nasdem ada pesohor Nafa Urbah yang juga masuk menjadi anggota DPR RI. Bagaimana dengan partai lain? Kita lihat. Di PKB ada nama Tommy Kurniawan yang juga incumbent, ini periode kedua. Ada Arzeti Bilbina dan juga Iyeth Bustami. Kemudian di Partai Demokrat ada incumbent Dede Yusuf dan newcomer Dina Lorenza. PKS ternyata tidak mengirim ataupun tidak berhasil meloloskan satupun artis ke DPR RI. Di PAN, Partai Amanat Nasional, ini yang paling banyak. Seperti periode sebelumnya, PAN juga mengirim ataupun berhasil meloloskan banyak artis. Ada nama Primus Justisio, ini adalah periode ketiga Primus duduk di DPR RI. Ada newcomer Verrel Bramasta, Eko Patrio, incumbent juga ada Sigit Purnomo, newcomer, ada Uya Kuya dan juga Desi Ratnasari. Jadi PAN dengan jumlah 6 pesohor paling banyak ya, fraksi yang paling banyak meloloskan pesohor ataupun artis di DPR RI periode 2024-2029. Kita lihat slide selanjutnya, apa sih sebetulnya yang sudah dikerjakan oleh DPR RI periode 2019-2024 yang kata Formapi atau Forum Masyarakat Peduli Parlemen tidak banyak berbuat apa-apa untuk masyarakat. Kita lihat klaim kinerja DPR RI 2019-2024. Menurut klaim Ketua DPR RI Puan Maharani sudah ada 126 undang-undang yang selesai dibahas di DPR RI. Kita lihat bersama, Komisi 1 ada 8 undang-undang, Komisi 2 80 undang-undang, Komisi 3 5 undang-undang, Komisi 4 1 undang-undang, Komisi 5 1 undang-undang, Komisi 6 5 undang-undang, Komisi 7 1 undang-undang, Komisi 8 dan Komisi 9 1 undang-undang masing-masing.
Komisi 10 4 undang-undang, Komisi 11 5 undang-undang. Sementara ada 2 badan, Badan Legislasi ada 9 undang-undang, Badan Anggaran ada 1 undang-undang, dan Panitia Khusus DPR RI ada 4 undang-undang. Totalnya adalah 126 undang-undang menurut klaimnya dari DPR RI. Lalu apa yang akan dikerjakan oleh DPR RI periode baru 2024-2029? Apakah mereka akan mengikuti jejak pendahulunya, atau justru mereka akan sama-sama saja, atau bisa membuat breakthrough ataupun terobosan-terobosan baru yang tentu saja diharapkan oleh masyarakat karena uang pajak kita disetorkan untuk membayar gaji para wakil rakyat ini, sehingga mereka harus mendengarkan suara rakyat, bukan suara dari partai politik. Yang nanti kita akan bahas dengan para pendatang baru di Senayan dan juga wajah lama yang tetap bertengger di Senayan. Apa yang akan mereka kerjakan, kita akan challenge mereka. Tapi jangan kemana-mana, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih. Tapi sebelumnya kita dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Jelang pelantikan anggota Dewan Publik, kian besar menaruh harapan tanggung jawab anggota Dewan tak hanya menyusun aturan dan undang-undang, namun masalah kebangsaan hingga kesejahteraan rakyat juga perlu diselesaikan. Suara keterwakilan secara sukarela telah kita berikan 5 tahun ke depan. Untuk itu para anggota Dewan wajib mendengarkan segala keluhan dan harapan. Wajah baru legislator, wakil rakyat atau wakil parpol. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Hari ini narasumber saya keren-keren semua karena banyak yang newcomer. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Dari yang paling ujung kanan ada Elfonda Mekel atau Once Mekel. Halo, anggota DPR RI baru dari PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Once. Selamat malam. Ada Anissa Mahesa, putri dari almarhum Desmond J. Mahesa, anggota DPR RI dari Partai Gerindra, paling muda 23 tahun. Selamat malam Anissa. Selamat malam. Nah yang ini wajah lama yang tetap bertengger melenggang 3 periode, Mbak Nurul Arifin, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selamat malam Mbak Nurul. Malam Nana, malam semua. Ada pengamat politik Bang Rocky Gerung. Selamat malam Bang Rocky. Oke, boleh. Apa sih selamat malam dong harusnya. Yang tidak berani nyalon pasti. Oke, kenapa? Nggak tahu, tanya dia. Oh iya. Bang Rocky di luar aja, nggak apa-apa. Ada pakar hukum tata negara kita, Bang Refli Harun. Selamat malam Bang Refli. Selamat malam. Dan seperti biasanya, karena kemarin pada saat pemilu legislatif dan juga pemilu presiden, suara pemilih muda jumlahnya lebih dari 50%. Pemilih muda inilah yang membuat para pesohor-pesohor ini, para anggota dewan ini terpilih dan bisa duduk di Senayan. Jadi kita malam ini mengundang teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Selamat malam teman-teman dari UPN Veteran Jakarta. Terima kasih sudah hadir dan tepuk tangannya. Nanti teman-teman bisa bertanya, kemudian bisa mengkritisi, bisa mengeluarkan unek-unek dan juga bisa men-challenge para wakil rakyatnya ini. Karena uang pajak kalian, nasib UKT kalian nanti ada di tangan mereka-mereka juga ya. Silakan nanti teman-teman dari UPN Veteran Jakarta. Nah, untuk yang pertama saya akan langsung challenge ke Mas Once terlebih dahulu. Mas Once, Anda sudah jadi musisi terkenal, penghasilan pastinya sudah banyak. Pertanyaannya sederhana, kenapa Anda mau jadi anggota DPR? Memang sebenarnya kalau dilihat dari karir saya belum senja amat karir saya. Belum sunset lah. Saya masih aktif di mana-mana. Dan terus terang ini menimbulkan pertanyaan buat saya, untuk apa saya masuk politik? Ya. Tapi alasan pertama karena saya dulu pernah kuliah hukum, dan saya tertarik juga membahas proses pembuatan hukum ini. Karena hukum kan adalah produk politik. Kenapa emang? Dan di masa lalu saya juga cukuplah berinteraksi dengan teman-teman aktivis
Sampai pada saat itu saya memutuskan untuk tidak lagi ikut serta dalam aktivitas teman-teman saya itu. Saya harus memilih ya. Kemudian ya saya pikir ya masyarakat sudah memberikan saya banyak hal, keberuntungan, rezeki, ada waktu 5 tahun untuk mengembalikan buat masyarakat. Hal yang lain adalah saya percaya dengan PDIP sebagai partai saya, partai yang memiliki prinsip, punya sejarah. Saya juga mengenal betul garis perjuangannya dari tahun 90-an, kemudian aktivitas PDI Perjuangan, kemudian menjadi motor dari lahirnya era reformasi. Itu menjadi alasan. Itu motivasinya ya, jadi anggota DPR. Tadi Anda menyebutkan bahwa Anda punya background hukum dan motivasinya ingin lebih banyak terlibat dalam pembentukan ataupun hukum di Indonesia. Tapi Anda sebagai wakil rakyat sadar nggak bahwa akhir-akhir ini hukum kita banyak tajam ke bawah, tumpul ke atas? Bukan hanya akhir-akhir ini, kayaknya sepanjang kita baca dari dulu juga begitu. Dari semenjak kita masih baca forum keadilan gitu kan, dan seperti itu ya. Ya itu harus diperjuangkan. Saya sih sebenarnya cuma bawa diri saya sebagai ini aja ya. Dulu sebagai pengamat, suka baca lah, bukan pengamat seperti Bang Rocky, tapi sebagai mahasiswa lah biasa. Kemudian saya lihat memang ya harus terjun langsung dalam kesempatan yang ada, kenapa enggak gitu. Gitu aja. Karena ada kesempatan. Modalnya apa sih sebetulnya seorang Elvoda Mekel maju jadi anggota DPR dan akhirnya kepilih? Modalnya apa? Modal popularitas saja atau modal logistik atau apa? Modal popularitas tentu, yaitu memegang peran penting ya. Jadi kemudian juga tentu ada logistik ya. Tapi saya nggak bisa kasih tahu berapa. Jumlahnya memang banyak relatif dikit banget ya. Oh dikit? Sedikit. Oke, Jakarta kursinya mahal loh, kita tahu. Itu bisa di atas 10 miliar lebih untuk bisa jadi anggota DPR RI di dapil Jakarta. Pokoknya saya nggak mau cerita berapa. Dan jelas modalnya ya tentu kepopuleran, pengetahuan masyarakat terhadap saya. Dan mungkin saya relatif nggak punya isu yang terlalu buruk untuk mereka kenang. Saya percaya bahwa apa yang kita sampaikan ke masyarakat, apa yang kita perbuat, itu nggak lebih berarti daripada kesan yang kita berikan ketika kita bertemu mereka. Artinya perasaan apa yang mereka dapatkan ketika mereka bertemu dengan kita. Dan itu saya rasa menjadi modal saya. Dan ya kalau logistik tadi nggak terlalu, dan teman-teman yang begitu suportif terhadap saya. Dan juga tentu backup dari partai. Backup dari partai ya, saya ke Anissa ya. Kalau tadi Mas Once mengatakan bahwa modalnya nggak mau dibuka. Nah, kalau ke Anissa umur 23 tahun, putri dari almarhum Bang Desmond Mahesa. Jadi modalnya apa? Maju jadi anggota DPR berbekal modal nama belakang almarhum ayah, itu yang menjadikan Anda bisa dapat kursi dari Dapil Banten? Ya, nggak bisa dipungkiri nama belakang almarhum Papa itu menjadi modal yang paling utama untuk melenggang masuk ke Senayan, ibaratnya gitu ya. Karena aku mengenalkan diri kepada konstituen almarhum Papa juga Anissa, anaknya Desmond. Karena memang jadi jual nama almarhum ayah? Iya, bukan jual, tapi saya dengan bangga mengatakan saya anak beliau. Karena saya tahu perjuangan beliau di dapil seperti apa. Sejak saya SMP, itu saya sudah diajak beliau turun ke dapil. Makanya saya ada konstituen yang pernah bertegur sapa sebelumnya. Jadi nggak sepenuhnya ini siapa, nggak pernah dengar, enggak. Karena memang sudah pernah bersinggungan tangan sebelumnya. Jadi bisa dibilang memang bekal utamanya itu nama belakang almarhum Papa. Tapi tentu saja ada bekal lain. Memang ini klise tapi doa ibu. Karena apa apa yang bisa diharapkan dari anak 23 tahun, ibarat kata kan gitu. Orang pasti berkata-kata mungkin beliau ini minim kredibilitas atau bagaimana, kan kita tidak tahu ya orang berpikir apa. Tapi tentu saja modalnya itu nama almarhum Bapak dan juga perjuangan konstituen-konstituen yang sudah bersinggungan tangan dengan Papa. Dan aku juga langsung bertemu, langsung bertatap, berbicara langsung dengan mereka. Mereka lah modal aku bisa duduk di sana. Tapi Anissa menyadari nggak bahwa stigma politik dinasti itu berarti melekat di Anissa? Yes, tapi sebenarnya kalau dibilang politik dinasti mungkin orang bisa berkata seperti itu ya.
Tapi kita kan melalui pemilihan umum di mana orang-orang memilih, dan memang kalau misalnya melihat sepak terjang langsung dari almarhum Papa, beliau memang menyambangi secara langsung konstituen-konstituennya. Makanya aku sangat menyadari privilege aku sebagai anak seorang politisi. Dan jadi nggak malu ya dengan privilege itu? Aku tidak malu dengan privilege itu, aku mengakui itu, dan dengan privilege tersebut aku meyakinkan diriku sendiri, memiliki harapan untuk diri sendiri untuk bisa menggunakan privilege dan kesempatan tersebut sebaik mungkin supaya tidak memalukan nama almarhum, ibarat kata begitu. Dan juga berterima kasih kepada seluruh konstituen yang sudah dengan luar biasa memilih, karena itulah tiket masuk ke Senayan. Tapi anak umur 23 tahun mau apa di DPR dengan segitu banyak 580 anggota, didominasi mayoritas itu adalah politisi dengan usia yang senior. Ini di periode 2024-2029 ini adalah anggota DPR yang paling mudanya ini paling sedikit loh dibandingin periode sebelumnya. Jadi umur 23 tahun mau apa sebetulnya di DPR? Itu pasti pertanyaan banyak orang tuh. Iya. Sebenarnya kalau misalnya punya kekhawatiran, pasti orang-orang berpikir, oh ini orang minim kredibilitas, bukan cuma terhadap aku, tapi juga teman-teman muda lainnya mungkin ya. Tapi setelah dipikir-pikir, kita sebagai generasi muda itu bisa membawa angin segar, perspektif baru. Tentunya yang muda-muda sebelumnya juga membawa angin segar, tapi dengan bertambahnya kalau di Partai Gerindra sendiri, itu semakin banyak yang mudanya. Karena memang dari pimpinan partai, Pak Prabowo juga memberikan kesempatan untuk generasi muda untuk aktif di partai. Tapi selain itu apa sih yang bisa kita bawa? Tentunya perspektif baru. Kita sebagai generasi muda, aku yakin aku dan teman-teman muda lainnya memiliki kesadaran kolektif untuk mendorong regulasi atau kebijakan-kebijakan yang sekiranya itu bermanfaat untuk generasi kita. Contohnya seperti akses pendidikan, mungkin karena setiap aku turun ke dapil, teman-teman seperti mahasiswa yang datang hari ini, mereka itu concernnya itu loh Mbak Nana. Akses pendidikan, terus lapangan pekerjaan yang inklusif, itu kan hits close to home gitu. Itu yang kita rasakan sebagai generasi muda sekarang. Belum lagi untuk pelindungan hak-hak digital, karena aku kan lahir di dunia digital ya. Technology era, everything is technology. So untuk sebagai generasi baru ini tentunya kita yang harus mengawal regulasi kebijakan itu. Jadi itu yang aku dan teman-teman muda di parlemen ini mungkin kita perjuangkan bersama-sama. Oke, pertanyaannya kalau Anda bukan anaknya seorang Desmond J. Mahesa almarhum, Anda akan kepilih nggak di DPR? Pertanyaan yang sangat bagus dan membuat berpikir ya. Tapi tentunya kalau misalnya aku bukan anak almarhum Papa, belum tentu aku memiliki kesadaran, awareness untuk terjun ke politik. Karena kesadaran itu sendiri terbentuk semenjak aku kecil. Papaku aktivis dan politisi, memang di rumah itu kita tuh kegiatannya berbicara. Misalnya ngobrol, diskusi. Aku di rumah dipanggil Yayah. Yayah, gimana menurut kamu tentang isu ini, isu itu? Jadi kalau mungkin aku bukan anak almarhum Papa, mungkin tidak akan terjun ke politik, tidak memiliki kesadaran dengan umur semuda ini untuk terjun ke politik. Oke, saya mau ke Mbak Nurul ya. Mbak Nurul, Anda kemarin pada saat lolos di 2024 ini hampir di ujung jurang kita sebut, karena Mbak Nurul sampai harus bertarung di Mahkamah Konstitusi. Karena kursinya sudah mau hilang ya di detik-detik akhir, hampir nggak lolos ya. Jadi saya mau tanya, pertarungan di 2024 ini memang mengerikan ya? Paling mengerikan sih, paling berat ya. Saya kan tahun ini periode ketiga. Review dulu ya, dari tahun 2004 saya masuk kalah karena sistem tertutup ya, suara terbanyak. Kemudian 2009 saya menang karena dapat nomor 1 dan suaranya sudah popular vote. Kemudian maju lagi 2014 kalah karena mungkin I don't know saingannya ya, nggak tahu lah. Kemudian 2019 maju menang karena ini imbas dari saya running waktu di Pilwakot. Jadi suaranya itu kemudian mengantarkan saya menjadi ke parlemen begitu ya. Nah 2024 ini saya maju lagi, tapi ternyata ya dapat kompetitor di internal juga kuat gitu ya. Kemudian ya orang sudah ngomong bahwa Golkar akan dapat 2 kursi begitu ya. Yang tadinya PKS 2 kursi, kemudian kursinya beralih ke Golkar. Nah kemudian tanpa disangka-sangka kursi tersebut diganggu juga begitu. Nah diganggunya karena memang bedanya beda tipis karena bilangan pembaginya dibagi 3 tersebut. Nah akhirnya setelah digugat, kemudian kita berjuang ya dengan tim hukum kita dengan segala macam dramanya ya. Dan alhamdulillahnya itu karena saya kan punya tim dari sejak pilkada.
kemudian dari tahun 2019 tim yang sama begitu. Jadi data tuh sangat lengkap kita tuh ya. Data sangat lengkap sampai ke TPS, orangnya ada, jadi bukan saksinya ada. Jadi bukan cuma data tapi orangnya tidak ada. Tapi kita punya semua gitu. Jadi kita tuh maju nggak takut. Tapi nggak takut juga namanya digugat sama ke MK kan deg-degan juga gitu ya. Jadi ini 3 bulan penantian yang menurut saya membuat saya setengah mati lah gitu. Setengah nyawa tuh kayaknya ini kalau mau menang kalah kan lebih enak dari awal. Kalau kayak kita yang di MK itu kayaknya saya baru merasakan deg-degannya, nggak bisa tidurnya dan sebagainya gitu. Sampai segitunya ya? Sampai politisi segitunya. Ketika nasib pekerjaannya itu di ujung tanduk ya? Iya, bukan begitu. Ini kan perjuangan ya. Buat saya sih ini perjuangan kayak konsistensi. Kemudian juga kayak apa sih pertarungan pertarungan untuk mengatakan bahwa ini tidak benar gitu. Karena saya punya data. Di sana menggugat tapi saksinya nggak ada gitu. Ini kan cuma kayak kalau menang oke, kalau enggak nggak apa-apa gitu ya. Kayak seperti itu gitu. Jadi kita terus berjuang dan alhamdulillah secara realitas itu bisa dibuktikan lewat data dan kemudian saksi. Itu perjuangannya. Jadi buat saya yang sekarang misalnya mengalami kekalahan, saya ini pernah 2 kali kalah loh gitu ya. Jadi justru dengan kekalahan tersebut kita diuji sejauh mana kita punya konsistensi. Kemudian di politik ya. Kemudian juga loyalitas ke partai, tidak pindah-pindah partai begitu. Itu ujian dan kemudian wisdom juga kita dapat ya. Dan saya memilih untuk tidak pindah ke profesi lain karena selama saya menjadi aktivis ya sampai saya masuk ke partai politik waktu itu juga selama jadi aktivis itu pernah berbicara juga dengan Om Rocky Gerung. Om Rocky padahal umurnya seumuran. Jadi waktu itu dia murid gue. Oke, terus ya di filsafat politik. Terus karena saya sekolahnya politik salah satu mahasiswanya Bang Rocky begitu. Jadi sampai tahu bahwa everything is politics gitu ya. Nah, karena semuanya adalah produk politik. Jadi kita tuh jadi gimana ya tiba-tiba ingin ada di situ gitu. Dan karena kita tahu bahwa in the end semua keputusan kebijakan is politics gitu. Dan politik ini memfabrikasi semua calon-calon untuk jabatan politik, jabatan publik begitu ya. Jadi memang itu menarik sekali. Mbak Nurul habis berapa kemarin? Angkanya Dapil Jawa Barat tuh mahal Dapil Jawa Barat ya, Dapil Neraka itu. Ya, cuma kalau saya lihat ya, karena saya memang incumbent, terus perjalanannya juga sudah lama dan kita mengurus di atas 5M nggak? Konsistensi gitu di atas 5M nggak? Konstituen. Di atas 5M kayaknya sih enggak sih. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Oke, berarti lumayan murah karena banyak banget yang lainnya habis sampai 20M. Karena enaknya begini, Nana, sebagai seorang incumbent, kita ini banyak program. Jadi kalau turun itu bawa program. Bisa. Kemudian reses itu kita harus sampai juga ke konstituen. Dan kita di samping reses sambil menyaring aspirasi begitu, kita juga membawa sesuatu juga begitu ya, entah itu baksos dan sebagainya. Gitu. Mbak Nurul, jumlah politisi perempuan yang lolos ke Senayan itu jumlahnya nggak banyak ya? Nyampainya cuma 20% begitu. Sekarang 22%. 22% untuk periode 2024-2029 dengan jumlah anggota DPR 580. Jadi politik is men's world. Dunia laki-laki, perempuan tuh sebenarnya nggak punya tempat di politik di Indonesia ini nggak seperti di luar negeri begitu. Anda nggak melihat bahwa hampir kalahnya Anda itu karena memang ya publik lebih memilih politisi laki-laki dibandingin politisi perempuan? Ya memang secara kultural karena kita masih melihat dunia yang sangat patriarki ya, dan kita juga lihat di Amerika perjuangan sekarang calon presiden perempuan ini kan kalau sampai dia jadi juga akan menjadi sejarah. Jadi bukan cuma di Indonesia saja bahwa perjuangan kita perempuan dari budaya patriarki itu bisa lepas gitu. Dan kalau dikatakan bahwa ini karena men's world gitu. Iya sih, tapi sebetulnya secara struktural negara ini tidak membatasi. Negara ini justru melegitimasi dan memayungi siapa aja boleh masuk ke dunia politik, ke partai politik tanpa pembedaan, tanpa diskriminasi gitu. Oleh karena itu didorong minimal 30%. Tapi 30% itu bukan juga nggak mau memberikan kesempatan itu. Banyak yang nggak waktu kemarin di MK kan terbukti ada beberapa yang digagalkan yang ini karena tidak di wilayah tersebut tidak memenuhi 30% perempuan. Itu sudah bagus menurut saya. Hakim-hakim MK yang menyatakan bahwa partai ini tidak boleh gitu. Itu bagus. Nah, bagusnya lagi sih memang ada fixed seat ya seperti negara tetangga kita di Timur Leste, di Argentina. Ya,
Di periode ketiga Anda ini Anda mau ngapain Mbak Nurul? Apakah kemudian karena kan kalau kita lihat periode-periode sebelumnya tuh nggak banyak ya terobosan-terobosan yang dilakukan oleh anggota DPR, semua bisnis as usual, semua ikut dari perintah partai. Jadi di periode 3 ini Mbak Nurul mau ngapain? Itu sebetulnya esensinya begini ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kita dipilih oleh rakyat. Sebetulnya dengan reses-reses itu juga kita menyaring aspirasi. Nah aspirasi ini kita bunyikan di komisi, gitu, di komisi kepada mitra-mitra kerja kita terkait. Ya. Kalau saya kan di komisi 1, ada dampaknya. Rakyat. Ya. Karena memang saya di Komisi 1, Komisi Bidang Pertahanan, Kementerian Luar Negeri ya. Jadi ini kurang merakyat begitu karena tapi programnya. Kominfo mitranya Komisi 1 kemarin waktu pada saat kebocoran data. Ya, yang teriak-teriak siapa? Iya, Komisi 1. Komisi 1, tapi itu setelah datanya bocor. Iya. Ya, memang kita setelah data bocor baru teriak-teriak, tapi bukan cuma sekali, kan beberapa kali dari Bjorka yang sebelumnya, kemudian yang kemarin juga, dan ini terus kita awasi begitu. Dan memang ujung-ujungnya memang masalah pendanaan sih, begitu ya, anggaran, memang anggaran kita tuh memang dengan 3.000 triliun ya dibagi segitu banyak kebutuhan, saya kira, ya artinya kita mengelola negara ini dengan sederhana begitu ya, karena kebutuhannya itu sangat banyak sekali kalau kita mau realistis begitu paling banyak untuk belanja pegawai loh Mbak Nurul. Nah itu. Ya, diakui ya berarti ya belanja APBN modal kita habis paling banyak untuk. Tapi kan belanja pegawai juga memang untuk pegawai itu sendiri dan kemudian mengalir begitu ya. Dan kalau kita berbicara tentang ekonomi kan akhirnya semuanya bergilir begitu. Jadi akan lebih keras lagi nggak nanti di periode selanjutnya nih? Saya hanya akan I just wanna be myself. Oke, I just wanna be myself ya. Bung Rocky, Anda melihat tadi udah mendengar motivasi, kemudian cerita perjalanan politik 3 calon anggota Dewan ini yang besok akan dilantik begitu ya. Bagaimana Anda melihat wajah parlemen kita 5 tahun ke depan? Akan sama-sama saja, business as usual atau gimana? Atau akan ada terobosan? Saya nggak dengar motivasi dia tuh, 3. Saya dengar determinasinya tuh. Oncel punya determinasi. Dia tidak mengandalkan vokal dia mengandalkan pengetahuan dia tentang hukum. Karena itu dia mau intervensi dari pusat pembuatan hukum di DPR. Jadi dia punya determinasi itu. Tapi kenapa dia disebut artis? Itu problem di dalam komunikasi politik kita. Anissa juga punya determinasi. Dengan kuat dia katakan bahwa emang gue anaknya Desmond mengajarkan dari awal. Karena itu dia berani ucapkan. Bayangin, saya mesti komentari Anissa, bapaknya Desmond, teman saya dari tahun 80-an coba. Ada jarak. Jadi saya tahu, saya kenal Oncel, UI, saya kenal Anissa UI, saya kenal Nurul UI. Jadi apa yang artis pada mereka coba? Jadi kalimat artis itu seolah-olah merendahkan itu. Sesuatu yang dianggap pesohor doang itu. Nurul 20 tahun di dalam politik, belajar tentang feminisme, tahu tentang bagaimana meningkatkan IQ itu dengan basis argumentasi. Jadi ini mungkin karena namanya political show maka dianggap artis kan. Jadi kadangkala kita dibuai oleh satu istilah, soal itu sensasional tuh. Padahal orang diukurkan bukan pada keartisannya. Atau pakai kata arts dalam pengertian ilmu pengetahuan. Arts itu artinya pengetahuan. Memproduksi artis hanya orang yang memproduksi pengetahuan. Tapi di kita artis itu memproduksi sensasi. Itu soalnya kan. Memproduksi gosip tuh. Jadi kita juga mesti, ini political show ini politically incorrect sebetulnya tuh. Jadi kita mau ajukan itu. Nah sekarang ada problem misalnya. Ini 3 anggota DPR, rakyat cuma 2 tuh. Mahasiswa juga rakyat, kita kan juga rakyat. Yang ada di sini, yang diundang itu. Jadi satu problem, bagaimana representasi itu sebetulnya? Saya merepresentasikan diri sebagai rakyat, lalu direpresentasikan oleh anggota DPR. Yang sering saya akabra, anggota DPR bilang begini, kedaulatan kalian itu udah kami pegang, kami mewakili kedaulatan. Saya tidak pernah menyerahkan kedaulatan saya pada anggota DPR siapapun itu. Yang saya serahkan adalah kepentingan politik saya 5 tahunan. Itu intinya tuh. Jadi dari awal kita mesti tegur atau memberi kisi-kisi, anggota DPR itu tidak boleh mewakili kedaulatan rakyat. Dia hanya boleh mewakili kepentingan rakyat. Itu soal pertama tuh. Kedaulatan tidak pernah diserahkan. Sebab kalau diserahkan,
hilang, rakyatnya hilang. Rakyat itu identik dengan kedaulatannya. Jadi yang saya sering lihat tuh arogansi anggota DPR ini pasti nggak arogan dia karena dia ngerti membedakan ini hari ini dilantik 5 tahun lagi kita nggak tahu untuk menguji karakter seseorang berikanlah dia kekuasaan. Ya sebelum 5 tahun gua pecat semua. Oke. Jadi wajah parlemen kita gimana nih kalau udah ngelihat ini? Ada harapan kerjanya biasa aja atau wajah gimana? Parlemen itu selalu udah setelah di skincare baru kita bisa oh wajahnya begitu. Setelah dipoles. Yes. Tetapi kalau orang berargumen baru kita tahu tuh bahwa skincare-nya dia itu 3 cm tebalnya atau sekedar untuk kebutuhan kamera, kan itu yang mesti kita lakukan. Begitu banyak anggota DPR yang skincare-nya itu lebih tebal bahkan dari kulitnya tuh. Gimana tuh maksudnya? Ya dia nggak merasa apa-apa dengan rakyat karena kulitnya terlalu tebal dengan skincare. Setiap hari ada di Plaza Senayan terus pamer-pamer habis beli jas parkingan tuh. Jadi saya mau kritik itu sebetulnya. Nih, gaya hidup maksudnya. Gaya hidup itu. Ini pesan nih gaya hidup jangan berubah. Setiap jam 3 itu kalau gue lagi ngopi di Senayan itu. Kan mungkin mereka ketemu konstituen di Plaza Senayan. Konstituen tapi sambil pamer di sini ada bos itu. Juga bos itu. Jangan sebut merek ini. Terus? Ya, itu norak namanya. Karena dia mau pamer. Dia nggak ngerti cara. Jadi jangan sampai gaya hidup mewahnya itu. Bukan. Gaya hidup mewah tapi kenorakan dalam kemewahan itu yang konyol namanya. Jadi tetap kita mau lihat bahwa anggota DPR ini akan menghasilkan legislasi itu. Yang kedua, dia mesti mendistribusikan APBN yang betul-betul minim. Yang akan tiba di daerah berapa? Daerah udah ambil 1.200 triliun. Kata Pak Prabowo kita punya 3.600 triliun. 1.000 sudah dipakai buat daerah, 1.000 dipakai buat bayar utang tuh, 400 dipakai buat makan siang itu. Tinggal ada 400 triliun yang akan didistribusikan. Ruang fiskalnya segitu. Pasti akan ada problem. Sementara daya beli tidak naik itu. Ekonomi di push 8%. Oh ya, tetapi itu akan menimbulkan disparitas tuh. Karena begitu 8%, yang akan tumbuh itu yang sedikit pasti. Nggak ada yang bawah itu tumbuh 8%. Akan ada disparitas, Gini rasio akan memburuk segala macam itu. Ketegangan sosial akan. Jadi DPR akan masuk di dalam satu suasana di mana ada ketegangan psikososial. Secara sosial jelas-jelas itu akan ada disparitas. Secara psikologis mesti ada masalah. Bahwa anggota DPR akan berhadapan dengan eksekutif yang di dalamnya ada keretakan relasi antara presiden dan wakil presiden. Itu akan jadi problem juga di Senayan. Akan ada keretakan ya menurut Bung Rocky ya. Bukan menurut saya, menurut netizen. Menurut Bung Rocky akan ada keretakan nggak? Sudah mulai ada keretakan. Sudah mulai. Jadi itu nanti akan menyusahkan posisi partai-partai di DPR dan wakil-wakil rakyatnya. Saya ke Bang Refli. Jumlah anggota DPR kita 2024-2029 adalah yang terbanyak ya dalam sejarah 580. Nah, dengan jumlah yang banyak ini kan harusnya diharapkan bisa menghasilkan produk legislasi yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Menurut Anda, prediksi Anda, analisis Anda, apakah produk legislasinya nanti akan lebih banyak dan lebih berkualitas atau justru sama-sama saja seperti periode sebelumnya? Saya langsung ditanya begitu ya. Saya langsung produk legislasi. Tidak ada ngomong dulu ya. Dia belum. Saya mengapresiasi 3 yang terpilih ya. Yang senior yang sudah 20 tahun, yang baru yang usianya sepertiga dari usia Rocky Gerung. Itu seperempat. Dan Once yang senior juga ya. Jadi begini, kalau kita bicara tentang performa DPR ini kan ada 3 layer. Ada performa kelembagaan, ada performa partai politik yang ada di Senayannya, dan ada yang namanya individual performance. Nah, kita harus melihatnya di 3 level ini. Kadang-kadang barangkali kita secara kelembagaan kita merasa kecewa karena produktivitas tidak terlalu baik misalnya. Tapi partai politiknya bisa jadi baik ya, menjalankan 3 fungsi itu, fungsi legislasi, fungsi kontrol, fungsi budgeting. Yang periode kemarin partai politiknya ada yang baik ya menjalankan fungsi. Nanti dulu dong, jangan saya dipaksa untuk judgment. Karena ini dari partai politik berbeda dan 3 besar ya. Makanya kita pasnya yang 3 besar nih. Yang paling penting sebenarnya yang kita lihat adalah individual performance-nya. Karena kita berhadapan bukan dengan partai politiknya, tapi dengan orang-orang yang terpilih. Kalau berhadapan dengan partai politik dan lembaganya, kan ada satu paradoks kan. Paradoksnya adalah begini. Kita bicara tentang demokratisasi. Semua partai politik mengaku demokratis. Tapi at the same time, partai politiknya feodal. Tidak ada pemilihan ketua umum partai yang tidak calon tunggal misalnya.
atau pemilihannya sangat tidak ada yang namanya inner circle untuk demokrasinya kan. Nah, karena itu saya tidak melihat bahwa ada pencerahan di sisi partai politiknya, tapi individu-individunya kan bisa saja membuat hal yang berbeda. Sebagai contoh misalnya ketika ada kasus tertentu kan, partai politik bisa saja dia tidak bersikap, tapi individu-individunya vokal untuk melakukan sesuatu walaupun itu tidak menjadi sikap partai politik misalnya. Nah, saya berharap dengan Mbak Nurul ya yang sudah 20 tahun tetap 15. Kan dari 2004. Kalau ini 2 kali. Nah, maksudnya dalam politiknya kan itu makin matang dan makin menunjukkan individual performance yang luar biasa. Artinya kita berharap nanti besok-besok recall itu bisa di judicial review kembali dan dihilangkan sehingga tidak ada keraguan anggota partai politik untuk menunjukkan performa individualnya. Nah, Nisa juga begitu, walaupun usianya sepertiga dari Rocky Gerung. Kenapa itu di highlight ya? Saya highlight terus ya. Biar gue lebih stabil. Ya, tetapi dia tunjukkan bahwa generasi baru ini generasi yang memberikan pencerahan. Sehingga nanti ada, walaupun different perspektif, tapi nanti bisa temu ke dalam sebuah kualitas putusan, kualitas diskusi dan lain sebagainya. Termasuk Once ya, yang pengalamannya sudah sangat matang tetapi baru kemudian berkompetisi di dunia politik. Jadi bukan orang yang hanya soal menyanyi saja, tapi beliau ini juga aktivis. Sehingga ada hal-hal yang kemudian bisa diperjuangkan secara individual. Jadi gini, kalau di luar itu biasa, saya ingin memperjuangkan sesuatu yang sifatnya individual. Misalnya gini, Once berpikir saya akan perjuangkan mengenai copyright, ya, mengenai right di musik misalnya, dan itu menjadi agenda pribadi dia, dia perjuangkan. Karena belum tentu teman satu komisinya itu punya concern yang sama. Misalnya, tapi bisa menjadi pembeda ya, Bang Refli ya. Satu suara itu dibandingkan dengan anggota komisi bisa lain. memberikan penyadaran. Orang yang nggak tahu, oh iya penting sekali yang namanya right ini. Nah, Mbak Nurul misalnya. Karena 20% itu sesuatu yang belum mencapai minimal 30% perempuan misalnya. Kan tidak ada salahnya kemudian beliau kemudian mempelopori yang namanya kaukus perempuan di parlemen. Jadi walaupun barangkali itu some extent partainya tidak terlalu pro terhadap peran perempuan misalnya. Tapi melalui kaukus perempuan dia bisa mendesakkan agenda-agenda yang terkait dengan perempuan. Jadi ada gender perspektif itu akan muncul di sana. Kan banyak sekali misalnya fasilitas publik yang tidak memberikan hal-hal yang baik kepada ibu dan anak-anak misalnya. Nah, beliau ini juga sebagai generasi baru. Kan orang bicara tentang UKT, kemudian sekolah yang lebih murah, lebih terjangkau dan lain sebagainya. Jadi ada yang namanya individual performance, ada yang homework yang mau dikerjakan. Dan itu yang menjadi pembeda antara Anda dan anggota DPR lainnya. Dan Anda akan diingat karena itu. Mereka para newcomer, mereka para newcomer ini berani nggak? Karena kan biasanya anggota DPR itu bagian dari fraksi. Fraksi kan kepanjangan tangan dari partai politik, dari DPP partai ya. Apakah kemudian mereka berani menyuarakan perbedaan-perbedaan itu? Nih, jadi kalau ada ombak besar ya, ada dua kemungkinan. Ada orang yang stubborn, kepala batu. Dia tabrak ombak itu dengan segala risikonya. Tapi ada orang yang mau berpirau melawan ombak. Jadi walaupun ombaknya besar. Ini newcomer ini mau nggak nih berselancar di dalam ombak atau ikut ya saya tidak arus? Tahu, kan? Tergantung mereka. Siapa tahu Anissa bilang pokoknya saya lawan ini karena ini nggak benar. Nanti kita tanya. Resikonya mau di recall atau tidak, nggak ada masalah misal, ya kan? Jadi tergantung bagaimana mereka menjalankan peran dan fungsinya. Baik, nanti kita akan tanya lebih dalam soal komitmen mereka. Apakah akan mendengarkan suara rakyat atau justru ke suara partai politiknya ya, ke suara partai yang dinaunginya. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Tapi saya akan tunjukkan dulu ya, kita sudah merangkum beberapa data soal anggota DPR periode sebelumnya yang tersangkut kasus korupsi dan produk undang-undang bermasalah. Saya akan tunjukkan di layar, kita lihat bersama.
ada berapa anggota DPR yang terjerat kasus korupsi. Ini periode 2009-2014 itu ada 10 anggota DPR RI menjadi tersangka korupsi. Ini di KPK ya. Kemudian periode 2014-2019 ini paling banyak, ada 23 anggota DPR RI yang menjadi tersangka korupsi. Kemudian periode 2019-2024 sebanyak 4 anggota DPR RI menjadi tersangka korupsi. Nah, kemudian ada selanjutnya. Nah, undang-undang kontroversial DPR RI 2019-2024 ada undang-undang Minerba, kemudian ada undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law, ini memicu beberapa demonstrasi besar-besaran ya dari kalangan buruh. Kemudian ada undang-undang Ibu Kota Negara juga dalam waktu 2 minggu disahkan, dan ada revisi undang-undang Pilkada kemarin terakhir memantik kerusuhan peringatan darurat di mana-mana. Jadi ini adalah produk legislasi yang dibuat oleh anggota DPR RI, para wakil rakyat yang dalam tanda kutip tidak mendengarkan suara rakyat tapi mendengarkan suara elit katanya ya. Saya akan tanya satu-satu, Mas Once terlebih dahulu. Mas Once, banyak anggota DPR yang terjerat kasus korupsi. Karena setelah ada di kursi anggota dewan, banyak godaan, kemudian terjerat kasus korupsi. Ini bagaimana kemudian Anda nanti berani memberikan komitmen bahwa Anda tidak akan tergoda, Anda tidak akan terjerat dalam lingkaran kasus korupsi itu? Apalagi ada tuntutan pasti dari partai kan untuk memberikan setoran. Oh ya, saya bahkan sampai sekarang nggak tahu berapa pendapatan DPR, saya nggak pernah Masa nggak tahu? Betul, kemarin ada pemantapan nilai-nilai itu, langsung kita pada semua fokus. Oke, karena dikasih tahu itu gajinya ya. Tapi ya saya mengamati lah, tapi ya terus terang apa ya, saya merasa cukup aja. Buat saya pegang satu prinsip ya dalam hidup saya. Kalau nggak salah nih dari Albert Einstein, segala sesuatu harus sederhana, tapi tidak lebih sederhana daripada semestinya. Buat saya pikir itu prinsip yang baik, dan saya nggak merasa perlu untuk menambah apa-apa. Tapi kalau misalnya kemudian partai Anda, ini kan banyak ya kalau kita temukan kasus-kasus yang menjerat anggota DPR, itu bukan hanya ke dirinya, tapi ada tuntutan dari partai, harus ada setoran terhadap partai, tekanan dari partai. Godaan, ini bagaimana? Memang godaan lebih mudah ditolak, tekanan itu yang menjadi menjadi persoalan. Anda udah mempersiapkan diri dengan adanya tekanan-tekanan itu? Dari awal saya udah berpikir, memang godaan gampang lah. Kita tinggal belok kiri, belok kanan, selesai lah. Ya, tapi memang tekanan, tapi bentuk tekanan seperti apa, saya belum melihat ya. Nanti kita lihat ya. Itu kan akan berakibat pada posisi Anda ya. Kalau misalnya Anda sekarang ditempatkan di posisi Komisi 10 misalnya, ya, komisi yang Anda suka begitu, yang Anda cocok gitu. Tapi ketika Anda tidak mengikuti keinginan dari partai politik ataupun tekanan dari partai Anda bisa dipindah komisi, dan itu akan tidak menyenangkan buat Anda. Ya, buat saya oke-oke aja. Saya sejak awal juga selalu berpikir, dalam hidup saya berpikir begini, saya tuh nggak pernah berkarir. Saya hidup saya cuman ada misi-misi aja. Kalau saya main musik, saya punya misi tertentu. Sampai segini, sampai segitu. Pencapaian saya, habis itu saya berhenti, ya kan? Dalam konteks politik pun begitu. Ya, saya punya misi saya sendiri, yang kebetulan saya merasa sejauh ini cocok dengan partai di mana saya bergabung, yaitu PDI Perjuangan. Tentu ada batasan ya. Jadi saya suka berpikir bahwa apa yang baik dan lebih baik itu relatif. Tapi apa yang buruk itu seharusnya sama. Gaya ngomongnya udah kayak politisi banget ya Bung Rocky ya. Ini udah politisi banget loh Bang Once baru. Belum dilantik udah politisi banget ya. Ya, jadi berani nggak menolak tekanan partai ini, meskipun partai menekan, manggil, karena udah banyak nih cerita yang kita dengar. Harus berani dong. Berani menolak permintaan partai, tekanan partai. Bahkan kalau misalnya Anda nanti diancam di PAW kan bagaimana? Kan tadi saya udah jawab pertanyaan saya. Pertanyaannya kan, Mas, hidup saya tuh tidak berorientasi ke karir. Hidup saya cuma ada misi-misi saja. Misi yang tergantung saya set berapa tahun, apa pencapaiannya. Nah, seperti itu saja hidup saya. Ya terserah kalau orang mau berorientasi dengan karir, hidupnya itu ya baik buat dia, bukan buat saya. Tadi selain kasus korupsi, ada juga produk undang-undang yang bermasalah yang dihasilkan oleh DPR periode 2019-2024 sampai memicu demonstrasi besar-besaran. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Refli ya, bahwa harus ada individual performance dari masing-masing anggota DPR. Berani mengatakan tidak, berani bersuara berbeda dengan kepentingan fraksi. Itu bagaimana ketika nanti pada saat voting, pengambilan keputusan di paripurna, Anda kan nggak mungkin berbeda dengan fraksi kan? Ketika undang-undang itu akan disahkan? Saya melihat itu begini ya, saya pemain baru lah istilahnya dalam dunia baru ini.
berpolitik. Tapi yang saya mengerti politik itu kan sebetulnya masalah bagaimana kita surfing with the problems ya, ya kan? Ada yang masih bisa kita kompromikan, ada yang tidak. Kemudian itu semua harus dilihat dan ada eskalasi di situ sebenarnya. Dalam berpolitik kita kan bereskalasi. Di situ ada tawaran, saya kasih segini, nggak masuk, ya kan? Apalagi ya, naiklah ada eskalasinya, negosiasi gitu ada ya? negosiasi kan? Sampai di satu tahap, emang ini tidak bisa ketemu lagi. Artinya nggak langsung begitu. Komunikasi kan harus dibangun Kalau dari awal. negosiasi biasa dia sama produser sama. Jadi udah katam ya, udah biasa gitu ya. Take and give itu udah biasa. Tapi kalau ini perintah DPP turun ke fraksi kan anggota harus ikut perintah. Jadi gimana meskipun itu melawan suara publik, suara publiknya tidak berkeinginan seperti itu, Mas Once gimana nanti? Ya buat saya pribadi ya memang saya harus bertanggung jawab pada publik. Jadi berani misalnya berbeda suara dengan harus fraksi? Seperti itu. Itu pada kenyataannya hari ini kita catat ya teman-teman mahasiswa nih sekarang tanggal 30 September Mas Once tapi kan persyaratan saya udah kasih tahu kan ada komunikasi yang dijalin bereskalasi. Tapi kalau misalnya sebagai newcomer pasti ikut fraksi dong. Ya dong, kita kan harus banyak belajar dulu nih, lihat keadaan dulu. Kak Anissa ya, umur 23 tahun jadi politisi, politisi seniornya lebih banyak di Partai Gerindra ya, apalagi sekarang Gerindra presidennya menang. Ya, jadi pasti banyak kepentingan pemerintah yang harus diintegrasikan ataupun dijalankan oleh fraksi Partai Gerindra di DPR RI sebagai pendukungnya Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jadi gimana melawan itu tadi, melawan hati nurani, melawan suara konstituen, suara publik dalam menghasilkan produk-produk undang-undang bermasalah itu? Jadi ini aku point of view sebagai newcomer ya, sebagai yang generasi muda. Kita ini sebelum pelantikan kemarin itu kita menjalani sebuah proses bernama Diklat DPR RI terpilih di Hambalang. Nah di situ tuh kita diajarkan nilai-nilai partai, ada banyak hal yang diajarkan juga oleh Pak Prabowo seperti prinsip-prinsip dan sebagainya macamnya. Yang aku tangkap, yang bisa aku simpulkan dari pendidikan latihan itu adalah gimana nanti programnya itu kemungkinan besar tidak akan berseberangan dengan rakyat. Oleh karena itu kalau misalnya ditanya berani nggak melawan fraksi kalau misalnya ada program atau kebijakan yang berlawanan dengan rakyat, aku bisa bilang berani, tapi kemungkinan besar tidak akan berseberangan. Itu Anda yang yakin bisa aku simpulkan. kebijakan pemerintah tidak akan berseberangan dengan keinginan publik ya, suara kemungkinan publik ya? besar. Itu yang aku bisa simpulkan dari pendidikan latihan, dari prinsip-prinsip serta program-program yang Pak Prabowo Subianto tawarkan. Karena dari Partai Gerindra sendiri yang bisa aku simpulkan dan aku pelajari itu kita ini tidak berseberangan dengan rakyat loh. Kita ini ibarat kata tuh berjalan bersama, bergandengan, itu yang bisa aku tangkap. Kalau kita lihat di periode sebelumnya tadi seperti Undang-Undang Cipta Kerja itu keinginan pemerintah yang berbeda dengan suara publik, makanya memicu demonstrasi. Revisi Undang-Undang Pilkada juga begitu. Jadi sudah banyak contohnya bahwa kebijakan pemerintah akan banyak berbeda dengan apa yang diinginkan oleh rakyat atau oleh publik. Ya. Kalau misalnya saya sebagai orang pendatang baru bisa bicara yang sama seperti Pak Once. Kita ini masih baru di situ karena jadi masih kalau baru ikut aja. Lain. Apa bahasanya tadi? Read the room. We have to read the room. Mungkin kita punya berbeda hati nurani, but if it's for the greater good, if it's somehow for greater good, kita harus bukan harus mengikuti ucapan fraksi sih, karena aku sendiri juga dari nilai-nilai yang diajarkan itu aku ragu kalau misalnya akan berseberangan itu untuk periode ini gitu. Terpilihnya Pak Prabowo Subianto. Tapi sebagai newcomer kalau misalnya kenyataannya berbeda, aku harus mengobservasi harus mapping, harus memiliki strategi apa sih yang harus dilakukan sebagai generasi muda, especially ada semenjak ada banyak sekali politisi senior di Partai Gerindra kan. Tentunya kita juga sebagai yang muda minta arahan, minta bimbingan. Berani ngasih saran ke politisi senior di Gerindra. Harus berani. Harus berani karena kami semua generasi muda di Partai Gerindra itu diberikan wadah untuk memberikan perspektif kami gitu. Kalau berani ya berani memberikan perspektif dari kami generasi muda. Karena kan kita di Gerindra tegak lurus ke Pak Prabowo. Iya, tegak lurus, tapi kan dalam tegak lurus itu belum berarti semua ucapannya itu benar dong. Kita tuh sebagai generasi muda di internal partai sendiri ya diberikan wadah dari partai untuk menyuarakan pokok pikiran kita. Karena kan berpartai kemarin itu kata Pak Prabowo, kalau saya tidak benar silahkan membengkok dari saya. Jadi siap membengkok nggak tuh sesuai omongan Pak Prabowo yang bilang sendiri kan? Ya, siap membengkok nggak kalau misalnya Pak Prabowo nggak benar? Tegak lurus satu komando. Oh, tegak lurus satu komando. Kita lihat dulu. Jadi gimana? Observe first.
We'll see. Oke. Kalau Jadi- dari aku ya, we will see. Oke. Kalau menyimpang tinggal Pada kenyataannya ya Mbak Nurul ya, Anda sebagai anggota DPR 3 periode, kalau kita lihat dalam pengambilan keputusan di paripurna, hampir semua anggota DPR itu pasti akan ikut perintah fraksinya. Fraksinya ngomong A, fraksinya ngomong B, karena fraksi adalah kepanjangan tangan dari DPP partai gitu. Nggak mungkin ada anggota DPR yang berani berbeda. Ada yang berbeda akhirnya dipecat, seperti beberapa anggota DPR yang lain ya sebelumnya ya. Nah jadi nanti di periode baru Mbak Nurul ya pasti akan tetap tegak lurus ikut perintah partai dong. Ya, ini kan satu komitmen ya, satu komitmen dan kita sudah membuat satu pilihan. Jadi kalau yang namanya sudah membuat satu pilihan, seperti dalam dunia perkawinan, buat saya harus konsisten, harus memperlihatkan ya loyalitas kita, kesetiaan kita begitu. Dan politik buat saya konsensus begitu, dimana kita jangan melihat satu sisi secara apa kacamata kuda, tapi mungkin yang di atas sana sudah berpikirnya secara holistik gitu ya. Dan ternyata yang tidak kita pikirkan kadang-kadang juga, oh ternyata undang-undang ini lahir karena begini gitu ya. Yang sebetulnya kita tadinya juga tidak diberitahu tentang backgroundnya gitu. Nah kalau yang untuk mungkin ada perbedaan sedikit ya dengan saya, karena ketika kita membuat undang-undang itu sebetulnya juga sudah sesuai tertib, sudah mengundang akademisi, sudah mengundang para tokoh-tokoh masyarakat ataupun masyarakat untuk menyerap aspirasi publik. Betul itu kan sudah kita dengarkan juga begitu. Itu semua sudah dilakukan gitu. Nah seringkali juga memang secara hati kecil ya ada merasa juga nggak bener gitu. Itu ada juga perasaan seperti itu. Tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika hati nurani baik Anda mengatakan bahwa ini nggak benar, tapi Anda juga nggak bisa ngapa-ngapain karena partai memerintahkan untuk tetap jalan terus. Tapi kita punya satu cara untuk mengatakan bahwa kita katakanlah tidak sepaham ya, tidak sepaham. Jadi ya kita tidak datang, misalnya seperti itu. Itu Golkar sudah selalu datang dalam pengambilan keputusan di paripurna. No. Yang kemarin kan yang terakhir itu cuma 86 orang yang hadir di undang-undang pilkada itu kan. Artinya itu kita sudah harus tahu bahwa di situ juga ada satu kegalauan ya. Ya jadi ya banyak teman-teman yang memutuskan juga tidak hadir juga gitu. Jadi kita sudah tahu lah bahwa ketika kita tidak bisa melakukan secara konfrontatif karena kita sudah berada dalam satu ikatan keluarga besar tersebut, ya kita bisa melakukannya dengan cara lain. Begitu. Suka atau tidak suka harus tetap jalan. Iya. Karena itu sudah pilihan gitu ya. Padahal suaranya bukan dari partai loh, dari rakyat loh Mbak Nurul. Iya. Tapi kan ya akhirnya rakyat juga yang akhirnya. Seringkali saya mengatakan begini, bahwa dunia medsos adalah pilar demokrasi kelima. Saya mensyukuri, saya seringkali mengatakan hal itu, mensyukuri dan berterima kasih kepada netizen karena seringkali mewakili hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan. Ya, jadi di dalam itu inilah yang sebetulnya seringkali juga ketika pemerintah bangun ataupun aparat hukum bangun karena netizen yang bergerak gitu. Buat saya itu sekarang ini positif sekali buat kita ini gitu. Bung Rocky, Anda melihatnya DPR baru nanti ya akan tetap hanya menjadi petugas partai aja, menjalankan perintah partai dalam pembuatan undang-undang, atau ya mereka bisa berbeda sikap dengan partainya? Oke, itu pertanyaan deskriptif. Saya mau pergi yang normatif ya. Secara normatif, anggota DPR itu disebut sebagai political animal. Binatang politik. Salah, binatang yang berpolitik. Terjemahan dari political animal bukan binatang politik, tapi binatang yang berpolitik. Artinya, di atas kebinatangan ada satu kualitas yang tidak dipunyai oleh binatang, yaitu berpolitik. Apa itu berpolitik? Berpolitik artinya mendistribusikan keadilan. Pada waktu demokrasi dimulai, menyebut anggota DPR sama dengan menyebut orang yang harus mendistribusikan keadilan. The highest profession adalah politisi itu. Kalau profesi saya ahli teknik, saya cuma perlu 2 ilmu nih tentang metal fatigue dan kekuatan konkretnya, fondasi itu. Bisa saya bangun gedung ini hanya dengan 2 pengetahuan. Kalau saya seorang dokter, saya cuma butuh 2 ilmu. Satu farmakologi. Oke-nya kenapa? Ya nggak apa-apa. Lanjut. Gimana sih Bang Rocky? Kalau saya dokter, saya cuma perlu 2 ilmu, farmakologi dan anatomi. Selebihnya adalah urusan teknis. Tapi kalau Anda anggota DPR,
Anda mesti paham semua ilmu. Karena Anda mesti distribusikan keadilan dalam perspektif semua kebijakan itu akan diganggu. Jadi Anda mesti paham kapan Anda diganggu di bidang hukum, Anda diganggu di bidang pendidikan segala macam. Jadi betul-betul dia mesti absolut mengerti semua pengetahuan. Itu soalnya. Nah sekarang soal etiknya tadi itu. Bisa nggak anggota DPR itu bertahan dari godaan-godaan deterministik karena kebutuhan material? Nah itu ujian seseorang. Seseorang anggota DPR tidak mungkin dia jadi binatang. Pilihannya cuma dua, dia jadi di atas binatang atau jatuh di bawah binatang itu. Hanya itu pilihannya tuh. Kalau dia milih jadi di atas binatang, dia akan mendistribusikan keadilan. Kalau dia digagal mendistribusikan keadilan, maka dia jadi di bawah binatang. Binatang kalau udah kenyang, dia nggak akan merampas makanan komunitasnya. Nggak ada binatang, kenyang stop. Anggota DPR yang tadi korupsi, udah kenyang tapi masih merampok. Itu artinya di bawah binatang dia tuh. Belajar pada binatang, udah kenyang cukup itu. Terima kasih. Ya, saya ke Bang Refli ya, Bang Refli. Anda melihat akan sulit nggak bagi anggota DPR baru ini untuk bisa berbeda sikap dengan partainya, terutama dalam pengambilan keputusan undang-undang? Karena kalau kita lihat banyak undang-undang yang goal, ya karena semua fraksinya sepakat gitu, semua anggota DPR-nya sepakat gitu. Jadi gini, kalau Bang Rocky tadi bicara mengenai sesuatu yang filsafati, saya mau bicara tentang hukum tata negaranya. Jadi begini, kita tahu bahwa Indonesia ini kan menganut sistem pemerintahan presidensial. Tetapi presidensial kita berpadu dengan banyak partai politik. Seperti karena itu unsur-unsur parlementernya jadi menonjol juga. Kalau kita bicara presidensial, kan pada dasarnya semua anggota DPR itu pada hakikatnya kan oposisi terhadap pemerintah. Karena dia kan dibuat di situ menjadi pengawas, menjadi fungsi controlling, kemudian fungsi budgeting dan fungsi legislasi. Beda sama parlementer, ada separuh atau lebih yang menjadi pemerintah, kemudian yang minoritas menjadi controllernya. Nah, tetapi persoalannya adalah kita tahu bahwa elemen-elemen parlementer itu kan masuk. Bahkan sekarang ini misalnya Pak Prabowo mengatakan dia tidak menghendaki oposisi, karena oposisi itu dari barat. Dan oposisi itu hanya bikin kacau, messy kan begitu. Sehingga filosofi politik seperti itulah yang saya bayangkan akan dipraktikkan Pak Prabowo. Kalau seandainya dia tidak toleran terhadap perbedaan pendapat, mati kita. Karena dia akan menguasai semua ketua-ketua umum partai politik, dan dalam sebuah sistem yang feodalistik, maka anggota-anggota individual ini tidak bisa apa-apa. Makanya saya katakan, dalam kebuntuan politik seperti ini, feodal, kemudian sistem politik yang masih korup, yang masih tertutup, ditentukan oleh oligarki, jangan-jangan juga cukong politik dan lain sebagainya. Individu-individu inilah yang kemudian harus menjual dirinya dalam tanda kutip agar menjadi orang yang punya integritas dan paling tidak kalau dia harus bernegosiasi maka ada garis yang bisa ditoleransi. Tapi kalau melewati garis demarkasi itu, maka pilihan etis dia adalah tabrak atau mundur. Berani nggak tapi mereka melakukan itu? Pada kenyataannya sih periode kemarin, periode kemarin kan semuanya ikut aja, ikut alur saja. Saya tidak tahu ya, tetapi tidak mudah ya untuk mengatakan misalnya memilih sesuatu yang tidak populer. Orang seperti saya dan Rocky ini kan sudah memilih. Yaitu memilih untuk terus berdiri di luar pemerintahan. Nah, sebagai pengkritik, karena lahan pekerjaan kami ini akan luas kalau semua partai politik itu menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Sebentar lagi kan PDIP akan masuk juga. Begitu. Kita tanya bagaimana suara pemilih muda, suara mahasiswa dan harapan mereka terhadap anggota DPR ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Silahkan perwakilannya dari UPN Veteran.
Silakan. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Syafina Fitri Arianto dari mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Profesor Rocky Gerung. Masih ada profesornya, Profesor akal sehat. Ya, terus lanjut. Seperti yang kita ketahui, bahwa calon-calon anggota dewan ini telah memberikan visi misi mereka ataupun program-program mereka, kasarannya janji-janji mereka terhadap hadapan publik, khususnya rakyat. Namun untuk mendapatkan suara atau dukungan rakyat tersebut. Nah, namun setelah dia terpilih ataupun menjabat, terkadang kinerja mereka itu tuh tidak sesuai oleh ekspektasi rakyat tersebut. Jadi menurut tanggapan Bapak sendiri bagaimana dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah itu mengenai hal itu? Oke, baik. Satu lagi. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faru dari mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan kepada Mas Once Michael. Jadi Mas Once ini kan dikenal di dunia musik dan kini terjun ke dunia politik ya. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana Anda menyeimbangkan peran sebagai publik figur dan politisi? Apakah Anda merasa ada tanggung jawab yang berbeda dalam berkomunikasi dengan masyarakat saat menjadi artis dibandingkan sebagai politisi sekarang ini? Terima kasih. Baik. Dan selain dari mahasiswa, kita juga menyerap aspirasi publik dari stand up komedian ya. Ada Gian Luigi Kristoikov. Silakan. Gian, apa yang mau ditanyakan, yang mau dikritisi dari 3 anggota dewan baru ini? Pengen nanya ke Kak Anissa sebenarnya, lebih ke ini kan depan anak-anak muda, biar ada statement konkret gitu. Kalau tadi kan tadi Kak Anissa bilang bahwa tegak lurus ke partai, tapi kalau pada saat menjalaninya ternyata keputusan-keputusan fraksi bertolak belakang dengan hati nurani atau kepentingan rakyat, berani nggak Kak Anissa untuk menyatakan bahwa ini tidak sejalan dan saya akan mundur? Oke, keras juga pertanyaannya ya. Oke, ini tidak sejalan dan saya akan mundur. Oke, udah, itu aja. Udah. Oke, langsung ke Bung Rocky dulu. Jawaban. Oh, iya, tadi. Profesor. Selalu ada jarak antara election dan decision itu. Yang dipilih dan yang memutuskan. Saya pilih Nurul karena saya paham bahwa dia akan memajaki saya supaya pajak saya itu tiba pada orang di Bojongkoneng yang tidak mampu sekolah. Oke. Dalam perspektif saya, election itu saya pilih Nurul karena dia paham tentang bagaimana keadilan itu mesti dihasilkan pertama-tama dari rahim perempuan itu. Oke. Lalu saya tunggu 2 semester kemudian pajak saya itu dipakai untuk membangun IKN. Oke. Saya cari itu siapa yang pakai pajak rakyat untuk IKN. Nurul. Saya minta dia bertanggung jawab karena saya pilih dia. Tetapi Nurul akan bilang, lah kan saya secara agregat memilih untuk membangun IKN. Di dalamnya akan ada subsidi pendidikan. Oke. Problem secara teknis. Tetapi kalau saya bikin perjanjian dengan Nurul secara personal, dia pasti nggak akan langgar janji itu. Jadi tetap ada sesuatu yang sakral di dalam politik, perjanjian personal tuh. Nah itu pentingnya anggota DPR menemui rakyatnya, bukan melalui amplop, bukan melalui baliho, bukan melalui pidato. Itu maksudnya. Jadi attachment itu betul-betul kuat ikatan itu. Nah di kita belum ada cara itu. Bayangkan misalnya kemarin saya lihat Kamala Harris diwawancara oleh Oprah Winfrey. Dia bertanya, Anda akan apakan dana-dana publik itu kalau ada seseorang di Michigan nggak bisa bayar rumah cicilan karena pengantin baru. Kata Kamala Harris, saya pastikan di tempat itu akan ada UMKM, bisnis mikro, bukan bisnis besar tuh. Jelas dia berjanji pada seseorang. Itu yang kita sebut, kita pegang janji itu supaya election itu sesuai dengan decision. Gitu caranya. Baik, silakan Mas Once tadi. Oh iya, tadi menyeimbangkan. Jawabnya, menyeimbangkan Antara profesi. Ya memang begini, buat saya
setiap profesi memerlukan mental setup yang berbeda ya. Saya seperti jadi kayak Superman dan Clark Kent gitu. Ya, ketika jadi politisi pasti orang berharap yang berbeda daripada saya sebagai penyanyi gitu kan, atau musisi. Cara komunikasi pasti berbeda. Ketika saya menjadi musisi dan penyanyi, pastinya yang menjadi lawan bicara saya adalah rakyat banyak, tidak terbagi dalam afiliasi partai atau apapun itu ya, nggak ada hubungan dengan itu. Jadi mereka berharap saya menjadi bagian dari mereka. Kalau sebagai politisi itu, ya kan? Kalau sebagai penyanyi bisa seperti itu. Tapi kalau sebagai politisi, satu fakta bahwa mereka pasti akan melihat saya sebagai bagian dari partai politik. Baik. Dan memang gampang gini lah, kalau kita bertemu konstituen, tentunya kita bisa membuat mereka senang satu lagu. Kebanyakan tentu dengan komunikasi, dan lebih baik lagi dengan tindakan nyata. Artinya dengan mungkin aksi sosial dan sebagainya. Lagu bolehlah satu. Dan kalau sebagai penyanyi kan beda. Kita nyanyinya banyak, ngomongnya sedikit. Istilah kerennya let the music do the talking. Oke. Jadi akan tetap manggung nggak nih nanti selama jadi anggota DPR RI? Karena banyak loh teman-teman yang jadi artis tetap masih manggung. Harus dong. Oh, masih tetap untuk menjaga sedikit supaya menjaga ya elektoral menjaga ya, elektoral, menjaga eksistensi ya, elektoral. Popularitas itu kan mempermurah sebetulnya ongkos politik kita. Tapi ya saya akan lihat tadi perkembangannya ke depannya gimana. Akan lebih banyak fokus di DPR-nya atau manggungnya nih? Oh ya pasti di DPR-nya. Oke, karena banyak temennya yang lebih banyak fokus di luarnya daripada di DPR-nya. Oh gitu ya? Gitu. Oh, jadi Anda akan lebih berjanji akan lebih fokus saya di DPR-nya? Saya sepanjang Oktober ini ngambil job. Saya juga udah bilang sama teman-teman saya yang main band tuh. Saya bilang, nanti kalau saya jadi anggota DPR, tenang aja. Nanti kalian bayarannya akan saya naikkan. Oh pada senang. Oke, maksudnya gimana? Terima kasih gitu. Alasannya ya karena bakal jarang-jarang manggungnya. Oh oke, ya jadi harganya lebih mahal. Oke, Anissa silakan tadi dijawab. Anda siap nggak itu mundur? Tuh pertanyaan keras tuh. Terima kasih Bang pertanyaannya. Tentunya aku masuk ke Partai Gerindra ini karena memiliki prinsip-prinsip yang sama atau setidaknya sejalan dengan partai. Tapi kalau kita mendengar tadi kuliah singkat dari Pak Refli dan Pak Romi, kuliah singkat itu kan ada tadi kata Pak Refli individual performance. Kalau aku menangkap itu berarti gimana prinsip kita pribadi. Kalau suatu hari nanti prinsip aku berseberangan dengan partai sampai hatiku meronta, sampai hatiku menangis, mungkin aku akan mundur. Tapi untuk sekarang kalau masih kita sejalan, masih sepemikiran, kita jalan terus bergandengan tangan dengan partai. Ada kondisional. Kita melihat dulu situasinya, Mbak. Memang politisi-politisi banget ini semua yang hadir. Terakhir, Mbak Nurul, ada terakhir nih ya ke Anda, nanti saya baru ke Bang Refli. Jadi 2024-2029 apa janji Anda untuk memperbaiki yang kemarin-kemarin ini? Saya tidak mau janji ya, karena janji akan ditagih. Tapi saya akan berbuat begitu. Dan konsistensi saya yang saya bilang tadi, I just wanna be myself gitu. Ketika memang ada yang tidak sepaham, biasanya di rapat komisi itu saya selalu bertanya tuh karena ini nggak bener nih gitu ya. Dan saya tahu ketika misalnya seandainya fraksi pun tidak setuju, maka saya tahu bahwa di sana ada rakyat yang akan membela saya kalau saya sampai dimarahin begitu ya. Jadi saya nggak mau janji-janji apa-apa, tapi saya ingin buktikan aja bahwa apa ya selama ini saya bisa konsisten ada di sini karena konstituen saya mempercayai bahwa saya bisa dipegang lah, at least seperti itu ya. Dan apa ya pengen menjadikan apa ya kayak teman-teman artis ini paling nggak juga melihat saya sebagai pionir katakanlah begitu ya di dunia artis dan senior paling senior katakanlah begitu. Dan saya bangga hari ini juga pionir udah nyebut tadi. Ya paling nggak saya juga bangga hari ini ada teman saya artis menjadi sekjen di satu partai begitu. Artinya kan Mas Eko Patrio. Pengakuan begitu. Jadi ya kita lihat saja. Jadi nggak usah banyak janji-janji tapi berikan bukti itu aja. Itu karena akan ditagih nanti ya sama rakyat dan dilihat. Terakhir Bang Refli, pesan untuk 3 anggota DPR ini, 2 newcomer, 1 incumbent. Apa ya pesannya? Begini, kan problem politik kita ini adalah soal trust, kepercayaan. Kemudian korupsi, kalau kita lihat IPK jalan di tempat kita 34. Stagnan.
kemudian kemungkinan demokrasi yang regresif sudah dipidatukan di luar juga bahwa Indonesia regresif demokrasinya, dan hal-hal lain yang indikatornya buruk, utang pemerintah dan lain sebagainya. Paling tidak secara individual harus selesai dulu dengan itu. Maksudnya jangan menjadi bagian untuk kembali atau terus merusak yang sudah rusak itu. Tapi bagian orang yang berkomitmen untuk memperbaikinya sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Mudah-mudahan 3 orang yang ada di depan kita ini adalah orang yang menjadi bagian dari komitmen itu, sehingga nanti orang melihat wajah DPR itu. Boleh partai politiknya feodal karena memang kita nggak bisa berharap ya dengan ketua umum partai politiknya, dengan biaya politik yang mahal misalnya, tapi kita bisa melihat wajah Once dengan senang, dengan teduh, ya kan. Kita percaya dia tidak korup. Anissa juga belum banyak kebutuhan hidupnya, nggak korup juga misalnya. 20 years in parlemen nggak korup juga, jadi kita merasa bahwa kita bahagia begitu dengan melihat orang-orang yang ada di parlemen tersebut, walaupun parlemen dan partai politiknya membuat kita paling nggak ada individu-individu yang bisa dipercaya. Iya, jangan dari 580 anggota lainnya. Oke, dan setelah ini kita akan dengarkan ataupun kita akan saksikan penampilan dari Gian, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Selamat malam semuanya, selamat malam Bang Rocky. Boleh. Suka-suka lo. Tadi kuliah singkat ya teman-teman ya. Dari mana? UPN. Tepuk tangan dong buat kalian dong. Kita mulai dari yang ringan-ringan ya. Tadi berita Arteri Dahlan mundur jadi anggota DPR. Dan menyerahkan kursinya ke Romi Soekarno. Romi Soekarno. Oh, ternyata selama ini kader PDIP gue pikir melayani rakyat, ternyata melayani Ibu Mega ya. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap ya. Masih pelan-pelan ini, masih pelan-pelan. Tadi juga gue setuju sama Bang Once. Kayaknya kalau secara materi Bang Once tidak kekurangan. Tepuk tangan dong buat Bang Once. Karena yang kurang dari Bang Once adalah kesempatan nyanyi lagu Dewa ya. Oke. Aduh. Ketemu lagi nanti ya bareng ya. Ketemu ya. Iya, satu. Semoga nggak satu komisi bisa ya. ngejam bareng tuh. Anissa dari Gerindra. 10 tahun Pak Prabowo menanti menjadi presiden. Ternyata kuncinya cuma satu. Apa? Fadlison nggak banyak omong ya. Cerdas. Mbak Nurul. Ya Om Gian. Siap. Ternyata selama ini saya pikir kursi yang bagus tuh dari pohon jati, ternyata dari pohon beringin ya. Aduh. Tapi gini, sebagai anggota DPR, emang kalian itu mewakili rakyat, tetapi nggak semuanya harus diwakilin. Seperti tidur dan main judi slot ya. Tolong jangan diwakilkan kalau itu. Kalau itu kami lebih hatam masalahnya ya. Dan Anissa 23 tahun jadi anggota DPR. Bisa pegang palu dia. Pegang palu lagi ya. Umur berapa? Enggak Mas? 20, masih gini-gini aja. Anissa ini masih gini-gini aja coba. Aduh, tapi emang begitu. Anak muda itu emang harus dikasih kesempatan. Kita lihat di luar negeri ada Ali Gaddafi, presiden Libya, memimpin waktu masih muda. Kim Jong-un, presiden Korea Utara, memimpin saat masih muda. Itu membuktikan apa? Kalau anak muda dikasih kekuasaan, jadinya diktator. Dan ini terakhir. Kemarin ini kita musim pilkada ya. Ini buat teman-teman. Pernah lihat gak ada baliho tulisannya ini adalah pilihan Pak Prabowo? Pernah lihat? Ini calon wali kota pilihan Pak Prabowo. Mohon maaf Pak Prabowo, masyarakat aja masih merasa wapres Anda salah. Masa nyuruh kita memilih wakil wali kota yang Anda pilih?
Ini kayaknya adalah penampilan saya pertama dan terakhir ya. Iya benar. Besok kita review kontraknya ya. Coba dilihat kaosnya ya. Coba dibuka kaosnya. Nah ini coba bisa dihitung DPR public enemy ya. Semoga karena bagi kami anggota DPR adalah perwakilan kami, bukan public enemy. Oke. Saya Gian, terima kasih. Oke. Itu tadi sentilan dari Gian Luigi yang sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dan juga teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Kita akan ketemu lagi Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat, dan kita nanti akan ada program spesial juga menyambut rezim baru, kabinet baru, pemerintahan presiden dan juga wapres terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Senin 21 Oktober 2024 jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Tapi kita ketemu minggu depan setelah debat Pilkada Jakarta untuk pertama kalinya. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Aduh, terima kasih loh.